Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam walladzi farada alaina bisyam wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram amma ba'du. Pak Ustaz Saiful Mubarak dan seluruh para santri Pondok Tahfidz Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, sore ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lain bisa melaksanakan ibadah puasa sekaligus kita sholat asar berjamaah di Masjid Pondok Tahfidz Nurul Quran dan dilanjutkan dengan taklim tafsir surah Al-Waqiah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima dan menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi penghapus dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari juga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus Quran yang kita baca, kita pelajari jadi pedoman kehidupan kita sehari-hari, sekaligus mudah-mudahan menjadi saksi dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Waqiah ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Afara'aytum ma tumnun. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Shadaqallahul adzim. Hadza utawi iki tempat iku nuzuluhum tempate alladzina kafaru ay ma'uiddalahu, yakni ma barang widdakan den cawisaken apa malahu maring alladzina kafaru yaumaddin ing dinane, ing dalam dinane hari kiamat, yaumul qiyamati, yakni dina kiamat. Nahnu utawi sun iku khalaqnakum dadiaken sapa sira kabeh, sapa isun ing sira kabeh, au wajadnakum au jadnakum nemuaken sapa isun kum sira kabeh min adamin saking ora nana, falaula tusaddiqun ay bil ba'si idil qadiru alal insai qadirun alal i'adah. Maka cacak lamun sira ora pada mbeneri kabeh, orang yakini sira kabeh bil basi kelawan dinane ditangekaken, dibangkitkan. Sebab apa? Idil qadiru utawi kang mampu alal insai ngatasé munculaken iku qadirun pasti mampu alal i'adati ngatasé mbalekaken. Afara'aitum ma tumnun, apakah maka ningali sapa sira kabeh ma ing barang tumnun ay turikul maniya fi rahamin nisa, yani ngalire banyu mani ing dalem rahime pira-pira wong wadon. Antum anata utawi sapa sira kabeh iku tahlukunahu kang dadeaken sira kabeh almania imani basaran ing manusa, amnahnul khaliqun anata isun utawi isun iku al khaliquna kang dadakaken. Nah anu ta isun iku tarna nentuaken sapa isun ben antara sira kabeh al mauta ing kematian wa malan oranana nah ta isun iku masbukin den kawiti. Ai bi ajizina kelawan ngapesaken.
Jadi bahwa hari itu nanti akan ditentukan tempatnya manusia, ma'uiddalahu, sesuai dengan apa yang disiapkan, sesuai apa yang sudah dijadikan tempat itu. Jadi hampir seringkali al jannatu iddat lil muttaqin, an-naru iddat lil kafirin, wa quduhan nasu wal hijara iddat lil kafirin. Bahan bakarnya api neraka, batu dan manusia, dan itulah tempatnya yang dipersiapkan untuk orang kafir. Jadi uidda, Allah menciptakan surga itu sudah disiapkan untuk orang bertakwa. Ya. Allah membuat neraka, menciptakan neraka dengan segala siksaannya, itu juga sudah dipersiapkan. Uiddat, neraka itu lil kafirin, untuk orang kafir. Nah ini nanti sudah ditentukan semuanya. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Di hari kiamat nanti, akhirat nanti sudah pasti. Nggak bakalan keliru, orang takwa masuk neraka, orang kafir masuk surga. Jadi hadza nuzulum yaman. Inilah tempat mereka. Sama dzukira mimma kulihim musyrihim an-nuzul fil asri ma ya ulid dhaifi awwala qudumihi minat tahafi wal karamati. Tasmiyatuhu nuzul. Nah, jadi asalnya kata nuzul itu awal mulanya adalah sesuatu yang dipersiapkan untuk tamu saat baru datang. Ya, nuzul. Nuzul. Dan ini sesuai dengan yang disebutkan, makanan maupun minumannya sudah disiapkan. Ya, jadi itu masing-masing kelompok ashabul yamin, ashabul shimal, semuanya sudah ada tempatnya masing-masing, sudah dipersiapkan, bahkan masing-masing sudah ditentukan semuanya. Tapi kenapa kalian kufur? Kalian ingkar? Ya, wahai manusia, kalian dulu aku ciptakan, nahnu khalaqnakum, ya kan? Dulu aku ciptakan sebelum kalian ada. Aujadnakum min adamin, sebelum kalian ada sudah aku adakan, ya kan? Artinya sebelum kamu lahir ke dunia, ya, sebelum kalian kufur ingkar, aku sudah ciptakan kalian melalui rahim-rahim ibu kalian, dari sperma yang hina itu. Jadi manusia jadi pengusaha, ada sperma jadi pengusaha, ada sperma jadi menteri, ada sperma jadi presiden, ada sperma jadi bupati, ada sperma jadi santri, jadi kiai, macam-macam. Nah itu semuanya dari tiada aku ciptakan. Tapi kemudian kalian itu mengingkari. Padahal kalau kalian membenarkan, ya, meyakini itu semuanya, maka itu benar. Karena idil qadiru alal insya'i qadirun alal i'adati. Yang mampu menciptakan sesuatu yang dari tiada, pasti mampu pula menciptakan, hanya mereproduksi, hanya menciptakan, mereschedule ciptaan, ya pasti bisa menciptakan sesuatu yang dari tiada bisa, apalagi menciptakan sesuatu yang dari yang sudah ada, maka pasti lebih gampang, ya kan ya? Menciptakan ember itu sebelumnya susah, dari apa bahannya, mikir lama, ya kan? Terus bikin pabriknya, bikin cetakannya, bahan bakunya, nah, jadi ember itu dari tiada bisa, masa udah ada nggak bisa, ya kan? Sama manusia Allah ciptakan dari sebelumnya nggak ada menjadi ada, masa Allah bangunkan kembali, kumpulkan kembali, nanti setelah mati walaupun itu jadi tulang belulang, maka Allah jadikan lagi tulang belulang menjadi sempurna, maka itu lebih mudah. Nah itu, tapi kalian kenapa ingkar? Nah itu, padahal kalian dulu juga sama menciptakan dari yang sesuatu yang tidak ada. Afaraitum ma tumnun antum tahlukuna am nahnul khaliqun. Kalian itu apa melihat waktu diciptakan dari sperma, dari mani, ya? Kalian sadar? Nggak sadar, kita nggak tahu.
waktu Allah ciptakan dari mani, ya, melalui rahim-rahim ibu kalian, ya, berhubungan suami istri, akhirnya jadi seorang anak dititipkan di rahim ibu, itu dari sperma. Coba deh taruh sperma di ember jadi apa? Hah? Sperma di botol jadi Sprite? Enggak, ya, benar ya Pak De? Hah? Sperma taruh di apa? Aqua jadi aqua? Enggak bakalan bisa, itu jadi limbah simpel. Tapi Allah dengan kekuasaannya, sperma dimasukin ke rahim seorang wanita melalui jalur nikah tadi, terus dengan kehendaknya Allah wujudkan menjadi manusia. Itu kekuasaannya, Masya Allah. Akhirnya ada telinga, ada mata, ada hidung, ada gigi, ada tangan, ada kaki. Itu dari sperma. Ya. Minut matin, summa min alaqatin, summa min mudghatin. Awalnya sperma, kemudian menjadi darah yang bergumpal, kemudian menjadi daging yang bergumpal. Dari daging itu kemudian jadilah sosok calon bayi. Ada kepalanya, muncul kepalanya kecil awalnya, enggak segede gini kepalanya kayak Fadil ya. Kalau kepalanya langsung kayak Fadil ya susah keluarnya, ya, diseser juga susah. Bayi kepalanya gede banget, nggak mungkin. Kepalanya juga seukuran, besar. Nah itu di kepala ada otak, Masya Allah, ya. Ini yang mahal lagi, ada otak di kepala dari sperma. Di kepala ada otak. Ada otak kanan, ada otak kiri, ya kan? Terus di badan ada jantung, ada hati, ada usus, ada lambung di perut nih. Masya Allah. Dari sperma. Coba teknologi mana yang bisa? Ayo. Mana ada yang bisa menciptakan? Walaupun itu AI, itu tidak seperti manusia. Itu mesin yang digerakkan. Tidak punya perasaan. Ya. Nah, kelebihannya manusia asli adalah punya perasaan dan punya akal. Dia bisa jalan sendiri. Makanya kalau manusia nggak punya perasaan, sama nggak punya akal, sama kayak apa? Kayak apa? Manusia nggak punya perasaan dan nggak punya akal kayak apa? Ya, binatang. Binatang itu yang membedakan dengan manusia adalah binatang nggak punya akal dan nggak punya perasaan. Saat jalan di depan umum nggak pakai celana, cuek aja, kebo, bener nggak? Kebo di jalan raya tuh kalau sore tuh ya, pada jalan aja, habis dari sawah dia udah kenyang pulang, ya kan? Jalan aja juga, ngalangi orang juga cuek, namanya juga kebo. Maka kalau ada orang yang nggak punya perasaan, jalan depan umum, jalan di depan raya, jalan raya, dia nggak mikirin macet orang, nggak pakai celana, itu sama kayak kebo, nggak punya perasaan. Nah, itu hewan, namanya juga maka manusia harus punya perasaan, harus punya akal, mikir. Nah itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang kalian yang menciptakan? Emang bapak ibu kalian yang bikin? Bukan. Kalau itu manusia yang bikin, pasti tidak ada semua manusia itu gagal. Banyak orang yang berkeluarga gak punya anak, ya, puluhan tahun gak punya anak. Itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah bahwa yang menciptakan bayi dalam rahim ibunya itu adalah Allah. Tidak semuanya bisa, walaupun sama caranya, ya kan? Nikah dulu, berhubungan dan sebagainya, tapi belum tentu jadi, dan itu biayanya mahal. Ya, orang bikin bayi tabung. Bayi tabung itu bukan bayi keluar dari tabung, ya. Jadi itu sperma suami istri yang sah, dijadiin satu, dititipin di rahim orang lain. Nah, itu biayanya sangat mahal. Proses penyatuan rahim dan sperma itu bisa ngabisin ratusan juta. Tapi itu juga tidak pasti jadi. Banyak yang cerita jamaah itu yang dulu melalui proses itu nggak jadi anak, sampai tua akhirnya nggak punya anak kandung. Nah itu ada sebagian orang seperti itu. Artinya untuk menunjukkan bahwa itu adalah Allah yang menciptakan. Makanya Allah pertanyakan,
Ya, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Emang yang membuat anak dalam kandungan itu melalui sperma itu apakah Allah atau kalian? Kalian atau saya, kata Allah. Ya, antum takhluqunahu, apakah kalian yang menciptakannya itu? Am nahnul khaliqun, atau kami yang menciptakan? Ayo buktikan. Buktinya kalian tidak semua suami istri kemudian pasti punya anak. Itu untuk menunjukkan bahwa itu pasti Allah yang bikin. Kalau pasti manusia yang menciptakan, maka manusia ingin menciptakan yang baik. Saya pengen anak laki-laki putih, mancung, bersih, ganteng. Ya kan, kalau dia menciptakan. Ternyata ceprot keluarnya hitam, keling, keriting, kurus. Ya, gimana? Ya kan ya? Nah, itu menunjukkan manusia nggak bisa menciptakan. Kalau manusia bisa menciptakan sendiri, ya pasti pengen anaknya ganteng, ya kuning, bersih. Kalau perempuan, ya Allah, mudah-mudahan ya anak saya yang kedua putih, bersih, kutilang, kurus, tinggi, langsing. Ya, enggak hitam, gembrot, dan misalkan contohnya, ya kan? Terus mancung ke dalam, misalkan, mancung ke dalam. Ya kan ya. Nah itu nggak ada. Tapi karena Allah yang menciptakan itu sempurna. Ya, sekalipun itu tidak sesuai dengan harapan orang tua, tapi itu adalah bagian kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia dari mulai proses sperma kemudian menjadi darah, menjadi daging, dan akhirnya lahir menjadi manusia. Kok kalian nggak sadar gitu maksudnya di sini? Kalian nggak menyadari bahwa itu semuanya yang aku ciptakan, aku jadikan kalian sebagai manusia sekarang. Terus kufur sama Allah, kan aneh. Ya, orang diberikan jasa baik aja, maka kita harus terima kasih. Nih orang dikasih kerjaan, banyak lagi susah pekerjaan, terus dikasih kerjaan, nggak terima kasih, kan namanya sombong. Ya, sombong, nggak ada terima kasihnya. Lah ini Allah itu menciptakan, bukan hanya sekedar memberikan sesuatu, menciptakan. Ya, kita bisa seperti ini ya karena Allah ciptakan. Terus kita nggak bersyukur sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah nyatakan tadi, antum tahluquna wa amnanul khaliqun. Dan seperti itu kemudian Allah tentukan pula hidup dan matinya itu. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimas buki. Aku yang menentukan hidup kalian di dunia setelah kurang lebih 9 bulan dalam kandungan ibu kalian. Kemudian Allah berikan kehidupan yang kedua adalah di alam dunia. Berapa lamanya ya tergantung Allah. Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Saya menentukan mati kalian kapan, hidup kalian berapa lama, itu Allah, bukan manusia. Maka Allah benci, murka sama orang yang mendahului kematiannya dengan bunuh diri. Karena yang sebenarnya walaupun itu takdirnya mati, tapi mestinya nggak mati kalau nggak bunuh diri. Makanya disebutnya qatlun nafsi. Qatlu membunuh, an-nafsi diri. Jadi dia membunuh diri, ada andil peran dia untuk mematikan dirinya, tidak diserahkan sama Allah. Maka hukumnya baik bunuh diri maupun membunuh orang lain yang belum saatnya mati karena diputus lehernya, ditusuk dadanya, akhirnya mati manusiawinya. Nah itu dosa besar karena mendahului takdir Allah yang semestinya dia belum mati. Walaupun itu sama-sama takdir, tapi itu takdir buruk karena mendahului sesuatu yang belum waktunya. Yang mematikan itu saya. Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kapan kita mati itu adalah tergantung Allah. Ada yang baru lahir meninggal, ada yang baru 1 tahun, 2 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, semuanya ada. Untuk membuktikan itu Allah mati. Enggak semua hanya tua mati. Ya. Kalau manusia punya karat, punya mau sendiri mati, pengennya ntar tua. Tapi buktinya banyak yang enggak
sampai tua mati. Itu menunjukkan pilihan hak prerogatif Allah. Nggak ada manusia pengen mati kecuali yang nekat, ya kan? Kecuali yang putus asa. Pengennya pasti panjang umur. Udah tua bolak-balik ke rumah sakit aja pengennya masih hidup. Buktinya dia masih berobat. Buktinya dia mau ikhtiar. Suruh dokter jangan makan ini, jangan makan ini, nurut. Ya kan? Saking pengen sehat. Karena dengan sehat pengen hidup. Rata-rata orang pengen panjang. Tapi tadi bahwa umur nggak bisa dibeli. Karena kalau bisa dibeli orang kaya nggak mati-mati. Ya kan? Orang mati, orang kaya akan panjang umurnya. Siap datang Israel, ya kan? Udah dikompromi. Jangan sekarang dah, saya kasih amplop aja, balik lagi, ya kan? Balik lagi nggak jadi lagi dicabut, ya kan? Untungnya malaikat itu nggak kayak manusia, nggak doyan duit. Coba doyan duit, ya kan? Datang sini, kasih amplop, pulang lagi nggak jadi lagi, ya kan ya? Besok datang lagi minggu depan, lah kok datang lagi? Iya ini udah waktunya mau mati kamu. Udah ntar dulu, nih bawa lagi. Wah kurang segini mah. Soalnya banyak temennya ini. Oh ya, kalau doyan duit, oh begitu Pik ya. Tapi karena nggak doyan duit, malaikat mau diapain juga nggak bisa. Ntar dulu saya mau dulu ngumpulin anak istri semua, keluarga semua, kumpul semua. Ya, baru saya dicabut. Nggak bisa. Ya, jaja ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Kalau Allah sudah perintahkan, Allah sudah tentukan, nah, maka itu bisa terjadi dan tidak bisa diajukan, dimundurkan. Itulah kematian. Nahnu qaddarna bainakumul mauta ma nahnu bimas. Kami tidak bisa didahului oleh siapapun. Jadi wala yastaqdimun. Ya, tidak ada orang yang berusaha untuk mendahului. Malah yastakhirun dan mengakhiri. Mencari untuk akhir aja ntar atau mendahului, nggak bisa ya. Oh itu harus prerogatif Allah. Maka tadi Allah murka kalau ada orang yang waktunya belum mati, dia mati sendiri karena bunuh diri. Takdir mati mah kereta lewat jelonong ya mati ya, walaupun nanti juga mati. Tapi kalau nabrak kereta lagi kenceng masuk di rel, biarin takdir ini ya nggak bisa. Nah itu namanya mencari takdir buruk, mendekati takdir buruk. Mestinya belum mati karena menabrak diri, akhirnya mati. Mestinya belum mati tapi karena gantung diri jadi mati. Maka itu jadi dosa besar. Jadi harus diserahkan ke Allah. Hidup mati itu harus Allah yang menentukan. Ya, jadi udah serahkan aja. Panjang ya alhamdulillah, enggak ya mudah-mudahan panjang kan gitu ya. Nah itu kita hanya sebatas berikhtiar berdoa ya untuk minta panjang umur, sehat. Tapi yang paling terpenting adalah apa? Umur kita bermanfaat ya, bermanfaat artinya ya berisi dan bermakna, bermanfaat. Orang-orang dulu, para ulama kita banyak umurnya yang usianya tidak sampai 100 tahun, tidak sampai 90. Tapi muatannya luar biasa. Imam Syafi'i umurnya 54 tahun, ya kan? 150 Hijriah, wafat tahun 204. Cuma 100. Imam Al-Ghazali itu sedikit juga, ya. Di usia 450, wafat 505. Oh. Imam Nawawi Zakaria Al-Ansori apalagi. Nah, 300 berapa? 636 wafat berapa? 676. Kurang lebih 46 lah wafat usianya. Tapi produktifnya luar biasa. Ya, jadi sekalipun tidak panjang banget umurnya, seakan-akan panjang karena manfaat ilmunya, hidupnya berkah dan manfaat. Nah, itu yang paling terpenting. Tapi memang boleh jadi idealnya kita panjang umur dan manfaat. Khairun nasi khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang umurnya panjang sekaligus soleh, baik amal perbuatannya. Asyarun nasi man tala umruhu wa sa'amal.
Seburuk-buruk manusia, panjang umurnya dan buruk amal perbuatannya. Ya, tidak untuk ibadah. Semakin panjang umur semakin banyak dosa. Mendingan jangan makin panjang umur kalau begitu. Berarti semakin banyak apa? Masalah, semakin banyak nanti siksaan. Nah, itulah. Jadi kembali ke tadi bahwa hakikatnya kita di asalnya diciptakan oleh Allah, akan kembali ke Allah, dibangkitkan oleh Allah. Kapan kita hidup, berapa lama kita sedang jalani, tapi kapan sampai akhirnya itu Allah yang Maha tahu. Banyak yang orang diprediksi ini bakal cepat mati, tapi ternyata nggak mati-mati. Banyak orang bolak-balik ke rumah sakit, berobat, dicek, dirawat, berobat, balik lagi, sehat, sakit lagi, sehat, sakit lagi. Nggak mati-mati. Tapi yang nganterinnya, yang mendampinginya malah mati duluan. Oh, itu menunjukkan mati bukan karena sakit, tapi mati murni hak prerogatif Allah yang menentukan kapan seorang itu diambil. Ya, jadi tidak bisa. Di Al-Quran itu disebutkan walaupun kita berada di ujung, bahkan di dalam, bahkan paling terjauh, ya, walau kuntum fi burujim musyayyadah yudrikkumul maut. Ya, jadi kalaupun di ujung bumi, di ujung dunia, di dalam batu sekalipun, kita ngumpet di dalam batu. Batu dibikin terus biasanya pintu masuk dikunci dari dalam. Tetap kematian yudrikkumul maut. Kematian itu pasti akan menjumpai kamu, akan mendatangi kamu kalau waktunya. Sebab kalau mati bisa kompromi, ya tadi enak. Ya. Atau kita tahu mati itu kapan, enak. Ya. Misal 10 tahun lagi mati di Bekasi, udah pindah aja 10 tahun lagi pindah ke Bandung supaya nggak ketemu sama malaikat maut. Lah, KTP-nya di Bekasi tapi kok nggak ada gitu. Di Bekasi dicari-cari, di Sukawangi, Tambelang, ya kan, Babelan, nggak ada ini. Wah, udah pindah nggak ketemu, panjang umur berarti kalau begitu. Tapi ya malaikat nggak gitu. Di mana dia? Yudrikkumul maut. Ya. Di Bandung ya Bandung, memang waktunya matinya di Bandung. Oh, matinya di jalan tol, ya di jalan tol. Ya, ketemunya di jalan tol. Oh, ketemunya lagi tiduran, ya tiduran. Jadi nggak ada istilah bahwa karena kita kabur, lari, ya walau tafiruna itu, kalau kamu tafiruna minhu, kamu lari dari kematian, laki kumul maut, kapan menjumpai kepadamu. Jadi kalau lari juga ketemu. Lalu bos, orang kalau lari kan makin jauh. Enggak, nanti papasan kematiannya dari sana datang. Nah, dijemput gitu. Nah, mestinya kan kalau lari kan kita makin jauh. Ya, Repal lari dari apa? Zahid. Jauh sama Zahid, ya kan? Tapi Zahidnya deketi. Lari kemana aja deketi. Ah, itu pasti ketemu, ya kan? Jadi nggak diem. Kematian itu yudrik bahasanya. Menjumpai, jadi nggak ditinggal. Kalau ditinggal tadi udah pindah aja ke luar negeri, nggak ketemu sama malaikat maut, ya lama itu dicari-cari, di Indonesia nggak ada, adanya di Arab, nggak pulang-pulang, ya akhirnya sama malaikat Israel nggak ketemu. Kalau begitu ya enak, semua orang tinggal pada tukar pindah, tukar tempat. Giliran waktunya mau mati, wah pindah, nggak bisa. Yudrik bahasanya. Lakikum bahasanya, mati itu yang menjumpai. Jadi bukan kita. Karena kalau manusia sifatnya lari dari kematian, pengennya jauh dari kematian. Tapi kematiannya yang menjumpai, yang menemui. Jadi ketemu aja sama siapa aja yang waktunya mati, ya mati itu datang. Karena Israilnya datang. Oh gitu ya. Jadi ini ayat mengingatkan, jangan sampai kita jadi manusia ingkar kufur sama Allah yang telah menciptakan, yang akan mengembalikan, yang akan menghidupkan kembali dengan segala fasilitasnya tadi. Semuanya sudah disiapkan. Kalau milih al-jannah ya jadi ashabul yamin. Kalau neraka ya ashabus shimal. Itu sudah ada masing-masing tempatnya.
Jadi Allah itu membuat tempat dua, surga dan neraka. Semuanya pasti ada penghuninya. Nggak mungkin Allah ciptakan neraka kosong, Allah ciptakan surga kok kosong. Tinggal pilih, ya kan? Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu, yang hak itu dari Allah, Tuhan kalian semua. Silakan kalian mau iman, silakan kata Allah. Mau kufur silakan, itu pilihan. Inna atadna lidzalimina naran ahata bihum suradikuha wa iyastaghisu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sya syarab wa sa'at murtafaqa. Bi'sya syarab wa ta'ala. Ya, saat murtafaqa. Jadi aku sudah siapkan na'atadna itu untuk orang-orang lidzalimin, orang kufur, lil kafirin itu. Azaban nah, berapa? Udah siksaan neraka udah disiapkan. Jadi silakan aja. Wa atadna lidzalimin naran ahata bihum siradikuha wa yastaghisu yughasu bima ingkalmu. Kalau mereka teriak istighosa, minta tolong kayak kemarin, haus dikasih apa? Air yang sangat mendidih, minumnya itu. Makanya wasaat seburuk-buruknya tempat kembali, ya neraka itu sudah disiapkan. Ya, tapi kalau orang-orang innalladzina amanu amilus solihati apa? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhari yuhallawna fiha min asabira min dhahabi wa yalbasuna siyaban khudran min sundusi wa istabrak muttaqiina 'alal araik nikmas sawab wa hasuna ulaika rafiq. Jadi kalau orang-orang yang beriman, beramal soleh, aku siapkan juga tempatnya surga yang mengalir di bawahnya aliran air-air yang tidak pernah kering dan tidak pernah banjir, stabil terus airnya. Bahkan membawa pakaian yang terbuat dari sutra yang sangat empuk, ministabrok itu sutra yang sangat halus. Ya, haram dipakai di laki-laki di dirinya oleh laki. Tapi kalau surga halal, sutra paling mahal itu, ya paling halus, tabrok. Dan di sana nikmat sawab, ausat murtad. Jadi apa? Ya senikmat-nikmatnya, seenak-enaknya lah. Ya pahala balasannya di surga. Kita kerja dibalas, digaji aja enak, ya kan? Apalagi dibalas oleh Allah. Allah kalau membalas itu nggak ada yang nggak sempurna. Nah, jadi sabar nunggu balasan Allah. Kalau kita berbuat tidak dibalas oleh orang lain dengan balasan sempurna, sabar balasan Allah aja. Ya, nih kita ini berbuat baik sama orang, tapi orang itu nggak berbuat baik sama kita kan kesel. Udah sabar aja. Nanti dibalas sama Allah dengan yang sempurna. Karena tidak ada perbuatan baik sekecil apapun yang dibiarkan oleh Allah. Ya, tadi innalladzina amanu amilus solihati itu kanat lahum jannatu. Semua diringkas, dihitung semua kebaikan itu dengan surga. Puasa kita, ngaji kita, tadarus kita, ya sholat tarawih kita udah dihitung semua sama Allah, udah surga aja. Enggak usah dihitung dengan satuan. Oh ya, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri. Udah surga aja juga aman, ya digaji sekian, dibalas sekian, ada hitungannya. Ya kita kerja dari pagi sampai sore selama 35 tahun cuma dapat satu rumah, satu mobil, satu motor, kredit itu doang namanya kelainan. Tapi kalau Allah enggak gitu, ya udah dibalas sama Allah itu pasti sempurna. Nah bukan hanya punya mobil satu, bukan hanya punya mobil dua, bukan hanya apalagi motor doang, apalagi rumah doang, itu surga dikasih sama isi-isinya. Oh ya, asal kita beriman dan beramal soleh. Pokoknya berbuat aja deh kebaikan, Allah yang memperhitungkan. Ya, kalau kita berharap banyak dari manusia pengen besar, pengen itu pasti kecewa. Tapi ujungnya adalah sisakan untuk Allah. Ya, dah. Allah yang membalas. Ini hanya sebagian kecil dari yang dibalas oleh manusia. Gak ada yang ya. Allah membalas sholat duha 2 rakaat dengan dunia seisinya. Coba bayangin aja, kan nggak kukur.
Kita kerja dari pagi jam 8 sampai jam 4 aja belum tentu dapat apa? Sehari satu kapling, belum tentu. Belum tentu dapat satu motor kerja pagi sampai sore. Ya kan? Tapi Allahnya hadis nyatakan anjing Nabi sholat 2 rakaat lebih baik daripada dunia seisinya. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Kurang sempurna apa Allah? Ngasih balasan nama kita atas kebaikan. Ya, pokoknya intinya berbuat baik aja. Sholat duha aja. Pokoknya sholat sunnah lain aja. Nanti Allah yang hitung semuanya. Pasti akan lebih sempurna. Nah itu. Jadi itu untuk meyakini karena ada kehidupan tadi yang setelah kematian. Ya. Apa? Hadza nuzuluhum yaumaddin. Ada tempat nanti setelah kehidupan dunia ini. Kita mau ditempatkan di mana? Tergantung iman dan amal soleh kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian taklim kita pada sore hari ini, surah Al-Waqiah ayat 56 sampai ayat 60. Jadi Al-Waqiah ini kan surahnya kurang lebih 96. Kurang berapa lagi? 36 lagi. 36 kalau dibagi 5 berarti rata-rata 5. Ada yang 6 ayat ya. Jadi 6 kali lagi ngaji minimal. Ya kan? Minimal, mudah-mudahan nggak ada halangan. Ini tamat sesuai rencana sebelum kalian libur panjang. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi sampai akhir hayat kita, istiqomah di jalannya, jauhkan dari jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita semuanya, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada, yang meninggal dunia, semuanya mudah-mudahan mendapat maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk para donatur, para guru kita, para donatur telah memberikan kebaikan kepada kita, termasuk siapa Haji Sujat Bikos keluarga telah mewakafkan tanah ini untuk pondok. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusannya, diluaskan rizkinya, dan diberikan keistiqomahan dalam berbuat baik, beramal soleh sampai akhir hayat, semuanya meraih husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, khilafan atau sesuatu yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.